Sisil menundukkan kepala dan tidak berani lagi beradu pandang dengan sang guru. Jemarinya saling meremas di balik punggung. Beberapa pasang mata meliriknya dengan wajah prihatin. Namun, beberapa di antaranya justru tersenyum mengejek, seolah hukuman yang dijatuhkan untuk Sisil membuat mereka senang. "Maaf, Pak. Apa boleh saya minta hukuman yang lain?" tawar Sisil. "Hukuman lain?" Mata Juno menghunus tajam, membuat nyali Sisil semakin menciut. "Kamu pikir ini pasar yang bisa tawar-menawar? Tapi, Pak, saya aler. Tidak ada tawar-menawar. Kerjakan hukuman kamu sekarang." Sisil tersentak. Sejenak ia mengangkat kepala untuk menatap mata suaminya itu. Meskipun ia tahu bahwa Juno sedang menjalankan pekerjaannya, namun sikapnya yang galak tetap saja menimbulkan luka di hati. Ternyata benar kata sebagian orang kalau Mas Juno itu guru yang sangat galak dan tidak berperasaan, ucap Sisil dalam hati. "Kenapa malah diam di situ? Mau hukumannya saya tambah?" "Enggak, Pak. Jangan. Saya akan kerjakan sekarang." "Bagus. Jadikan ini peringatan untuk kamu, supaya minggu depan lebih disiplin dan tidak terlambat lagi." "Baik, Pak. Ingat, gudang harus sudah bersih sebelum jam olahraga selesai." Tak punya pilihan lain, Sisil akhirnya mengikuti perintah Juno. Ia melangkah dengan lemas menuju gudang belakang, setelah sebelumnya pergi ke ruang kebersihan untuk mengambil sapu dan alat kebersihan lain yang dibutuhkan. Debu-debu beterbangan saat Sisil membuka pintu gudang. Ruangan yang penuh dengan peralatan sekolah itu tampak berantakan. Ia menyandarkan sapu pada dinding, lalu mengibaskan tangan di depan hidung. Setiap kali meraup udara, seolah yang masuk ke hidung bukan oksigen, melainkan gumpalan debu. "Pengap sekali," ucapnya seraya menatap seisi ruangan itu. Entah harus mulai membersihkan dari mana. Padahal Juno sudah memberi tugas bahwa gudang harus bersih sebelum jam olahraga selesai. Uhuk, uhuk. Sisil yang memiliki alergi terhadap debu itu mulai terbatuk-batuk dan sedikit sesak. Namun, berusaha untuk melanjutkan tugasnya hingga separuh jam olahraga telah terlewati. "Hai, Sisil, gimana rasanya bersihin gudang?" "Enak." Tawa kecil terdengar sesaat setelahnya. Sisil menoleh ke sumber suara. Di pintu terlihat Seira bersama 3 orang temannya yang merupakan para siswi populer di sekolah. "Kasihan sekali anak kampung harus dihukum Pak Juno. Makanya, lain kali jangan telat," ucap salah satu di antaranya. "Jangan mentang-mentang kamu keponakan Pak Juno dan tinggal di rumahnya, jadi kamu merasa bisa seenaknya. Malah Pak Juno menghukum kamu lebih berat dibanding Nindi. Dia pikir Pak Juno bakal lembek sama dia. Buktinya enggak." Lagi, tawa ketiga gadis itu membahana. "Dia pikir bisa seperti Bu Alia yang diistimewakan sama Pak Juno. Ya bedalah, Bu Alia kan calon istrinya Pak Juno." Sepasang mata Sisil terpejam. Ia pasti sudah menyiram gadis-gadis itu dengan air bekas pel, jika tidak khawatir hukumannya akan ditambah. Terlebih, salah satunya adalah Seira, siswi paling berkuasa di sekolah. "Udah, yuk, balik. Takut kedapatan Pak Juno dan malah disuruh bantuin anak culun ini." Ketiganya lantas berlalu. Sisil masih dapat mendengar suara Seira tertawa di kejauhan, sebelum akhirnya benar-benar menghilang. Ia menjatuhkan tubuhnya pada sebuah kursi untuk beristirahat. 1 jam lebih berada di gudang membuat napasnya terasa sesak, bahkan kini kepala mulai terasa berputar dan tubuhnya terasa kehilangan seluruh tenaga. Bruk. Sisil tersentak oleh suara pintu yang tiba-tiba tertutup rapat, disusul dengan suasana gudang yang tiba-tiba menjadi gelap gulita. "Siapa itu?" Sontak Sisil bangkit dan beranjak menuju pintu. Memutar gagang berulang-ulang.
Tetapi seperti terkunci dari luar. Tolong, buka pintunya. Apa ada orang di luar? Tangannya yang lemah mengetuk pintu, memanggil dan meminta tolong, namun tidak ada sahutan apapun. Tolong! Teriaknya dengan sisa tenaga. Aku harus bagaimana sekarang? Punggungnya bersandar di dinding, tubuhnya luruh ke lantai. Sisil tidak yakin bisa bertahan jika harus berada di ruangan itu hingga berjam-jam. Sebab sekarang saja ia sudah merasa kesulitan bernapas. Ibu, ayah, Sisil nggak kuat lagi. Kenapa hidup Sisil harus seperti ini? Ayah sama ibu kenapa pergi ninggalin Sisil? Sisil takut, Bu. Sisil nggak kuat. Kenapa Sisil nggak ikut ayah sama ibu aja saat kecelakaan dulu? Semakin lama persediaan udara terasa semakin berkurang bagi Sisil. Lehernya seolah tercekik. Detik demi detik bergulir, suasana sekitar mulai tampak memburam dalam pandangannya. Tolong! Tubuh Sisil ambruk ke lantai. Matanya terpejam. Ia masih setengah sadar saat mendengar suara seperti bunyi pintu terbuka. Hei, kamu kenapa? Bangun! Dalam kesadaran yang tersisa, Sisil masih dapat mendengar suara seorang lelaki memanggil, juga menepuk pipinya berulang-ulang. Tetapi, ia sudah tidak kuat lagi untuk membuka mata. Hei, bisa dengar, enggak? Bangun! Ya ampun, pingsan. Apes bener, baru masuk di hari pertama udah nemu orang pingsan, gerutunya dalam hati, lalu meraih tubuh kecil itu dan menggendongnya keluar. Untung ringan orangnya. Yang ikut perkemahan minggu depan jangan lupa daftar ulang ke Pak Niko, yang batal ikut juga wajib lapor. Ucap Juno kepada para siswa. Baik, Pak. Jangan lupa bawa bekal masing-masing. Siap. Juno melirik puluhan siswa yang berbaris rapi. Sekarang semua boleh balik ke kelas. Rombongan para siswa dan siswi itu membubarkan diri. Sekilas Juno melirik ke arah gudang yang berada di lantai 2, yang dapat terlihat dari tempatnya berdiri. Sejak tadi Sisil belum juga kembali, sementara Nindi sudah selesai beberapa menit lalu. Kemana lagi itu anak? Jangan-jangan tidur di gudang. Ia melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangannya. Ketika hendak beranjak, tiba-tiba Alia muncul di hadapannya. Juno, kamu sudah selesai, kan? Tanya wanita itu. Tangannya melingkar mesra di lengan, namun segera ditepis oleh Juno. Jangan gitu, Al. Ini tempat umum. Nggak baik kalau ada yang lihat. Tegur Juno. Oke. Wanita itu tampak merajuk. Ke kafe, yuk. Sekalian ada hal penting yang mau aku omongin. Boleh. Tapi sebentar, aku mau ke gudang lihat Sisil dulu. Sisil. Di gudang. Juno mengangguk. Dia telat dan aku kasih sedikit hukuman. Ya udah, biarin aja. Paling dia udah balik ke kelas. Temenin aku ke kantin aja. Ya sudah. Juno luluh. Niatnya menyambangi Sisil di gudang ia lupakan dan memilih menemani Alia ke kafe sekolah. Saat akan menuju kafe, perhatian Alia tiba-tiba tersita oleh seorang siswa yang sedang duduk di depan ruang kesehatan sambil memijat punggung lehernya. Bukannya itu Hito, iya. Sepupu kamu yang baru pulang dari luar negeri itu, kan? Tanya Alia. Juno melirik ke arah yang ditunjuk Alia. Iya, itu memang Hito. Ini hari pertama dia masuk. Ngapain di sana? Kenapa nggak ke kelas? Tanya Alia, membuat Juno segera menghampiri adik sepupunya itu. Ada Bang Juno. Ia langsung berdiri meninggalkan tempat duduknya. Kamu ngapain di sini? Kenapa nggak ke kelas? Tadi lagi cari kelas, tapi malah kesasar gudang. Gudang. Terus sekarang ngapain di sini? Ini tadi abis tolong orang. Maksudnya? Kedua alis Juno saling bertaut.
Ada siswi pingsan di gudang. Barusan aku bawa ke dalam. Kasihan, Bang. Kayaknya abis dikerjain temannya sampai pingsan. Mana susah napas orangnya. Sepasang mata Juno membeliak. Ingatannya tiba-tiba mengarah pada sang istri. Jangan-jangan. Sisil. Juno merasakan seluruh tubuhnya meremang. Kuat dugaan dalam hatinya bahwa siswi pingsan di gudang yang dimaksud Hito adalah Sisil. Apalagi Sisil memang belum kembali sejak dihukum membersihkan gudang. Juno, mau kemana? Langkah Juno terhenti saat Alia menarik lengannya. Aku mau periksa ke dalam dulu, Al. Jangan-jangan yang pingsan itu Sisil, balas Juno dengan raut wajah panik yang tak dapat disamarkan. Ya udah, sih. Kan ada guru di dalam yang temenin. Iya kan, Hito? Alia melirik pemuda di hadapan mereka. Secepat kilat Hito mengangguk, membenarkan ucapan Alia. Iya, Kak. Di dalam ada guru, kok. Aku juga diminta keluar. Tuh, kan. Tapi aku harus memastikan dulu. Kalau benar Sisil, aku harus memastikan keadaannya tidak berbahaya. Tapi, Juno kita kan mau ke kafe. Wanita itu enggan melepas lengan sang kekasih, seolah tak rela jika Juno lebih mementingkan gadis lain dibanding dirinya. Lepas, Al. Juno nyaris membentak sembari menghempas tangan Alia. Dalam keadaan seperti ini kamu masih bisa memikirkan diri sendiri. Mata lelaki itu menyala memancarkan amarah, tanpa peduli ia melangkah meninggalkan Alia dan juga Hito yang masih mematung di tempat. Juno menerobos ruang kesehatan. Tubuhnya mendadak terasa lemas saat melihat siswi yang terbaring di atas ranjang. Sisil. Lelaki itu mendekat, rasa khawatir semakin besar saat melihat wajah pucat Sisil dan juga napasnya yang berat. Terlihat dari dadanya yang naik turun dengan cepat. Sil, bangun. Ia duduk di tepi pembaringan, menepuk pipi tirus itu berulang-ulang dan mengusap rambutnya yang tak tertutupi hijab. Mungkin guru yang bertugas di ruangan itu yang melepas. Maafin aku, Sisil, tolong bangun. Entah mengapa Juno merasakan sakit, sesak dan takut di saat yang bersamaan. Ia dekap tubuh lemah itu, lalu kembali membaringkan saat tak kunjung tersadar. Sisil, ayo bangun. Sisil. Masih dengan sisa kepanikan, Juno teringat ketika Sisil pingsan di tengah kepulan asap di mall, ia memberi napas buatan yang akhirnya mampu menyelamatkan Sisil. Baru saja Juno akan merapatkan bibir, tiba-tiba muncul seorang wanita dari belakang. Loh, Pak Juno, sapa wanita itu. Juno seketika menoleh. Niatnya memberi napas buatan urung. Akal sehatnya masih menuntun agar menahan diri. Sisil kenapa, Bu Fira? Akhirnya pertanyaan itu terlontar. Saya tidak tahu, katanya si pingsan di gudang. Mungkin kebanyakan menghirup debu. Sepertinya dia alergi sampai susah napas. Sepasang mata Juno terpejam. Rasa bersalah merasuk ke hati. Teringat sesaat sebelum dihukum, Sisil sempat ingin melayangkan protes, namun ucapan gadis belia itu segera dipotong olehnya. Apa mungkin tadi dia mau bilang kalau dia alergi debu? Juno membatin. Bu Fira mendekat sambil membuka botol minyak kayu putih. Ia oleskan ke sekitar hidung pelipis dan leher, lalu melakukan pijatan ringan pada telapak tangan dan kaki. Sementara Juno masih berada di ruangan itu, seolah tak ingin meninggalkan Sisil, setidaknya sampai ia tersadar. Badannya sampai dingin dan keringetan begini, ucap wanita itu sembari menyapukan cairan hangat itu ke beberapa bagian tubuh. Sementara itu, di luar ruangan melihat kekasihnya yang dirasa terlalu berlebihan membuat Alia kesal bukan main. Ia mendengkus sembari melipat tangan, lalu melirik Hito dengan sudut mata berkerut. Kamu nggak kenal siapa yang pingsan tadi? Tanya wanita itu. Enggak, Kak.
Kan aku siswa baru, belum sempat kenalan sama siswa di sini, jawab Hito santai. Kok aneh? Kalau yang pingsan beneran Sisil, seharusnya kamu kenal, dong. Sisil kan keponakannya Juno. Berarti keluarga kamu juga, kan? Ada kerutan pada kedua alis Hito mendengar ucapan kekasih dari sepupunya itu. Sisil. Keponakan Kak Juno. Dari mana? Sontak napas Alia seperti tertahan di rongga dada. Rasa curiga mulai memenuhi hati wanita itu. Apakah selama ini Juno telah membohongi dirinya? Juno mengakui Sisil adalah keponakan dari kampung, dan sekarang Sisil itu tinggal sama dia di rumahnya. Masa kamu nggak kenal, sih? Alia menjelaskan, berharap menemukan sebuah jawaban dari Hito. Aku nggak kenal, Kak, jawabnya, kemudian langsung teringat sesuatu. Oh mungkin yang namanya Sisil itu keponakan dari keluarga ayahnya Bang Juno. Aku memang tidak banyak kenal dengan keluarga Bang Juno dari ayahnya. Meskipun masih merasa aneh, namun jawaban yang diberikan Hito terasa masuk akal bagi Alia. Toh, Alia sendiri juga sama. Ia tidak banyak mengenal keluarga lain dari ayahnya. Oh. Emang Kak Alia belum pernah dikenalin ke keluarga sama Bang Juno? Tanya Hito. Belum, sih. Ia tergugu. Dengan Hito saja ia baru 1 kali bertemu, itu pun secara tidak sengaja saat ia dan Juno sedang berkunjung ke sebuah kafe. Bisa dibilang, Juno seolah berat mengenalkan dirinya dengan Hito. Namun, sudah terlanjur karena tertangkap berduaan di kafe. Kamu nggak masuk kelas? Ini udah jam belajar, loh, tanya Alia. Mau tunggu Bang Juno dulu, Kak? Sekalian ada yang mau ditanyain. Alia hanya menyahut dengan anggukan kepala. Setelah beberapa menit menunggu, ia melirik ke arah pintu ruang kesehatan, lalu melirik ke arah jam yang melingkari pergelangan tangannya. Sudah beberapa menit Juno di dalam sana, namun tak kunjung keluar. Kok Juno lama di dalam sana? Jangan-jangan anak yang pingsan beneran Sisil. Alia berdecak pelan. Tak ingin menunggu lebih lama, wanita itu memutuskan untuk menyusul masuk. Hito mengikuti dengan berjalan di belakangnya. Begitu tiba di depan sebuah ruangan, mata Alia berotasi ke sekitar. Dari tempatnya berdiri ia bisa melihat Juno duduk di tepi tempat tidur sambil menggenggam tangan gadis belia itu. Ia bahkan dapat melihat raut penuh khawatir yang tergambar di wajah sang kekasih. Ternyata yang pingsan beneran Sisil. Ia memicingkan mata. Amarah dan kecewa membubung tinggi. Sikap dan perhatian Juno terhadap Sisil membuatnya benar-benar kesal. Juno. Panggil Alia, membuat Juno menoleh seketika. Namun, bukan keberadaan Alia yang menjadi pusat perhatiannya, melainkan Hito. Kamu ngapain masuk ke sini? Juno hampir membentak sambil melirik Sisil yang masih terpejam dengan rambut terurai. Aku cuma mau tahu keadaan siswi yang pingsan tadi. Sudah baikan, belum? Jawab Hito, malah semakin mendekat hingga berdiri tak jauh dari pembaringan. Juno seketika berdiri. Menggunakan tubuh tegapnya untuk menghalangi pandangan Hito. Pemuda itu hanya menatap heran dengan sikap sang sepupu. Sebuah sikap posesif yang terlalu berlebihan baginya. Kenapa sih, Bang? Jangan masuk. Sekarang juga kamu keluar dari ruangan ini. Sisil lagi nggak pakai hijab dan kamu bukan mahramnya. Perintahnya penuh penekanan. Haruskah ia jelaskan bahwa hanya dirinya seorang yang memiliki hak untuk melihat aurat Sisil? Loh, abang sendiri gimana? Bang Juno, kan juga bukan mahram.